Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa'lamu anna Allah qad qala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu ad-da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun Anda berada. Dan juga yang saya muliakan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala para jemaah salat subuh yang alhamdulillah pada malam ini kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjemaah. Mudah-mudahan salat kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala diterima dan dicatat sebagai amal kebaikan yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Para santri Pondok Pesantren Al Ihsan juga yang sangat saya muliakan dan yang saya banggakan. Para hadirin, para pemirsa jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, tentunya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita alhamdulillah bisa dipertemukan kembali di tahun baru ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan di tahun baru 2021 ini kita semuanya senantiasa bisa lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa lebih baik lagi daripada tahun 2020 yang lalu. Salawat beserta salam mari kita selalu haturkan kehadiran junjungan kita Sayyiduna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, dan mudah-mudahan kita semuanya bersama keluarga-keluarga kita yang kita cintai senantiasa selalu mendapatkan syafaatnya dan bisa kita mendapatkan suatu pengakuannya, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para hadirin, para pemirsa jemaah salat subuh, para santri Pondok Pesantren Al Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita wajib bersyukur kepada Allah karena hari ini di subuh ini kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita hari ini masih berada memasuki tahun baru 2021. Setiap manusia, setiap orang, termasuk kita semuanya yang hadir pada hari ini, pada subuh ini di surau Pondok Pesantren Al Ihsan ini pasti memiliki harapan, pasti
pasti mempunyai sebuah keinginan, pasti memiliki suatu tujuan. Apa harapan kita? Tentu di tahun baru ini kita semuanya berharap agar di tahun baru 2021 ini kita semuanya bisa menjadi orang yang lebih baik daripada tahun yang lalu. Tahun ini tentu harapan kita supaya lebih baik lagi daripada tahun yang lalu. Nah, harapan demi harapan, keinginan, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut tentu tidak semuanya bisa diterima. Tidak semuanya harapan itu bisa menjadi kenyataan. Kalaupun setiap tahun kita memiliki harapan dalam doa kita agar tahun baru ini, di tahun ini kita semuanya bisa menjadi lebih baik, harapan kita baik dalam segala hal. Semoga kehidupan rumah tangga kita bisa menjadi lebih baik. Semoga rezeki kita menjadi lebih baik. Semoga usaha kita bisa menjadi lebih baik. Semoga para santri di tahun ini bisa menjadi lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Tentu hal itu tergantung kebaikan kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa kita bisa terkabulkan? Bagaimana harapan ini bisa termenuhi sedangkan diri kita sendiri hubungannya tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dikabulkannya harapan kita dan tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala itu tergantung kedekatan kita kepada Allah, tergantung hubungan kita kepada Allah. Kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan di tahun 2021 ini saya menjadi anak yang pintar bagi para santri, bisa menjadi penghafal Al-Quran, bisa menjadi orang yang cerdas. Namun hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diperbaiki. Kita berharap agar di tahun 2021 ini kita lebih sukses lagi, usaha kita lebih lancar lagi, rezeki kita lebih banyak lagi. Namun hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diperbaiki. Mustahil itu bisa tercapai. Karena saya ulangi kembali, baik dan tidaknya, dikabulkan dan tidaknya doa dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tergantung baik dan tidaknya hubungan kita kepada Allah. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambamu bertanya kepadamu ya Nabi Muhammad tentang diriku, kata Allah, fa inni qarib. Maka sesungguhnya katakanlah ya Nabi Muhammad kepada umatmu, fa inni qarib. Maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibud da'watad da'i zada'an. Dan Allah akan mengabulkan setiap siapapun yang mau berdoa kepadanya. Subhanallah. Ud'uni istajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah, istajib lakum, niscaya aku kabulkan, niscaya aku berikan. Jadi Allah akan mengabulkan siapa saja yang mau berdoa kepada Allah, siapa saja yang mau memohon kepada Allah, siapa saja yang mau meminta kepada Allah. Janji Allah, Allah akan mengabulkan doanya. Maka doa ini adalah senjatanya orang mukmin. Oleh karena itu kalian sebagai seorang santri Pondok Pesantren Al-Ihsan jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah, ya Allah, mudahkan saya menghafal Al-Quran. Ya Allah, mudahkan saya memahami pelajaran. Jadikan saya anak-anak yang rajin, anak yang sukses, anak yang bisa membahagiakan orang tua. Jadi setiap selesai sholat jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan mengabulkan siapapun yang mau berdoa kepadanya. Tapi dengan dua hal syaratnya. Agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, agar harapan-harapan kita terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hal. Fal yastajibuli, kata Allah. Maka penuhilah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bagaimana doa kita bisa terkabulkan?
Bagaimana harapan kita di tahun baru ini bisa terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita sendiri tidak mau mengikuti perintah-perintah Allah. Penuhi hak Allah, maka Allah akan memenuhi hak kalian. Falyastajibuli, maka patuhilah perintah-perintahku. Allah memerintahkan kita mengerjakan sholat 5 waktu, maka kita harus bisa mengerjakannya. Allah memerintahkan kepada kita, kerjakanlah perintahku dan jauhi semua larangan-laranganku. Allah memerintahkan kepada kita agar selalu beramal soleh, melakukan amal-amal kebaikan. Allah memerintahkan kepada kita perbanyak membaca Al-Quran. Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan. Allah memerintahkan kepada kita haji bagi siapapun yang sudah mampu. Jadi jika doa kita ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama penuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa kita bisa terkabulkan kalau kita tidak mau memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala? Salat 5 waktu jarang dikerjakan, bahkan kesannya berani untuk ditinggalkan. Tidak akan mungkin doa kita bisa terkabulkan oleh Allah. Walaupun kita setiap hari selalu berdoa, kalau kita sendiri tidak mau mengikuti perintah-perintah Allah. Bahkan setiap hari, na'udzubillah, justru selalu bermaksiat kepada Allah. Kerjanya selalu meninggalkan perintah Allah. Sholat, tidak mau sholat. Tidak mau baca Al-Quran. Ya. Malah, na'udzubillah, kerjanya cuma hanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan mungkin doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pemirsa, para jemaah salat subuh, para santri pondok pesantren Al-Ihsan, jika doa kita ingin dikabulkan oleh Allah, jika harapan-harapan kita ingin dipenuhi oleh Allah, maka yang pertama, falyastajibuli, maka penuhilah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan keimanan itu sendiri akan terbentuk dalam diri kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan ketakwaan tersebut, insya Allah dimanapun kita berada, insya Allah kita akan selalu mengerjakan perintah Allah dan takut apabila kita melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan ini adalah barometer, suatu tolak ukur. Orang akan selalu mengerjakan perintah Allah dimanapun dia berada, baik dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, dalam keadaan sedih, dalam keadaan kaya, dan dimanapun dia akan selalu beriman kepada Allah. Dia akan selalu mengerjakan perintah Allah apabila dalam dirinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau keimanan dalam dirinya tidak ada, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala rapuh, meskipun rumahnya, tempat tinggalnya, tempat pekerjaannya dekat dengan masjid, dekat dengan musola, setiap harinya suara azan terdengar dengan begitu jelas, namun belum tentu dia akan mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu dia mau melangkahkan kakinya menuju satu masjid, menuju satu musola untuk beribadah, untuk mengerjakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Kenapa? Karena dalam dirinya imannya rapuh. Apabila iman ini sudah rapuh, dia akan merasa bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala itu sebagai beban. Dia akan merasa berat dalam dirinya untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi iman yang sudah rapuh. Tetapi kalau imannya sudah mantap, imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, sangat luar biasa, ketakwaannya kepada Allah sangat luar biasa, maka ibadah itu terasa nikmat. Jadi kalau doa-doa kita ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para santri pondok pesantren Al-Ihsan, doa-doa kalian ingin dikabulkan oleh Allah, pertama penuhilah perintah-perintah Allah. Kemudian yang kedua, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan beriman kepada Allah akan lahir, akan tercipta, akan terbentuk dalam diri kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan itu di sisi Allah tergantung daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarsudun, agar kita tergolong orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, mari di awal tahun baru 2021 ini kita awali, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita isi tahun baru ini dengan hal-hal yang baik.
kita jalankan semua perintah-perintah Allah, kita jauhi semua larangan-larangannya agar diri kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.